Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Maulana, NIM 176 dari kelas ES 4B. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi rasional dimulai dari teori pertukaran dan dalam perdagangan internasional hingga perkembangan sistem moneter internasional. Oke, yang pertama yaitu adalah pertukaran dalam perdagangan internasional, yaitu bagaimana dasar-dasar pertukaran antar negara ya, seperti bagaimana dua negara saling menukar barang dan jasa. Nah, ini tuh berdasarkan keunggulan yang mereka miliki. Tuh, mekanisme pertukarannya itu jelaskan melalui sistem harga dan permintaan dan penawaran ya. Nah, tapi namun ini perbedaannya adalah lintas negara. Nah, itu juga ada manfaatnya, yaitu menjadi efisiensi dan akses pasar antar negara. Juga dapat maksudnya ada dampak negatif, yaitu akan menimbulkan ketimpangan dan ketergantungan di negara tersebut. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat penting karena di sana itu harus memberikan regulasi yang tepat untuk negaranya masing-masing. Oke. Yang kedua ada teori perdagangan komparatif, yaitu kelompok ini tuh fokus pada menyatakan bahwa negara itu mendapat keuntungan dari perdagangan jika mereka mengkhususkan diri atau mengkaskan diri pada produksi barang dan biaya kesempatan yang terendah, seperti misalnya Brazil menjual kopi ya. Mereka tuh kan di sana banyak lahan atau apa, lalu dengan lahan yang besar mereka akan bisa menjualnya dengan harga yang paling rendah. Nah, itu kan pasti negara lain akan minat ke situ, seperti itu. Nah, ini lalu yang ketiga itu ada kebijakan ekonomi internasional. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang mengatur atau memantau pertukaran atau perdagangan internasional. Nah, ini itu uh, ada juga yang bersifat protektif, yaitu protektif ya, kita itu menjaga seperti adanya tarif, juga kuota ekspor impor. Lalu ada juga yang membebaskan pelaku ekonomi di negara tersebut itu berdagang bebas, yaitu bersifat liberal atau bebas. Oke. Lalu yang keempat itu ada kartel dan diskriminasi harga. Apa sih kartel itu? Yaitu beberapa grup itu saling membuat grup lagi atau sekongkolan sehingga mereka dapat mengatur harga pasar. Nah, ini itu menimbulkan ketimpangan atau dapat mengacak-acak pasar internasional maupun lokal. Nah, ini tuh dapat menimbulkan diskriminasi harga, seperti negara A dijual dengan harga $5, lalu negara B itu lebih tinggi $7, seperti itu. Nah, lalu ada perpindahan faktor produksi antar negara. Nah, faktor produksi itu seperti apa aja sih? Misalnya investasi asing langsung (FDI), lalu ada migrasi tenaga kerja. Nah, ini tuh perpindahan itu memberikan manfaat yang berupa efisiensi produksi dan alih teknologi. Nah, namun jika juga menimbulkan tantangan seperti brain drain atau konflik ketenagakerjaan. Nah, di sini itu negara perlu memberikan regulasi yang tepat bila ingin hal ini tidak terjadi. Lalu ada investasi internasional dan multinasional, di mana perusahaan multinasional itu dapat beroperasi lintas negara dari negara asalnya. Mereka tuh bisa membangun pabrik dengan beberapa alasan, seperti ada juga alasan yang menekan budget untuk ketenagakerjaan, dan juga memang pasarnya di situ besar. Nah, ini tuh juga bermanfaat dari negara penerima karena mereka itu mendapat lapangan pekerjaan dan juga investasi itu lain tuh masuk di negara mereka tersebut. Nah, lalu yang ketujuh itu ada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tuh membahas hubungan timbal balik antara aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, perdagangan ini tuh membuka peluang untuk meroleh barang lebih murah dan teknologi lebih baru. Nah, ini dapat mendorong produktivitas dan membangun ekonomi. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang baik, kembali lagi itu akan menjadi bumerang bagi kita dan akan bersifat ketergantungan dan ketimpangan yang akan lebih parah di negara tersebut. Lalu ada pasar valuta asing, yaitu membahas mekanisme pertukaran mata uang antar negara dan peranannya dalam perdagangan internasional. Nah, pasar valuta asing ini itu memungkinkan transaksi internasional itu berjalan dengan lancar. Nah, selain itu, pasar ini itu juga penting untuk menstabilkan ekonomi karena fluktuasi nilai tukarnya dapat mengaruhi faktor impor,
terus inflasi dan juga cadangan devisa. Nah, hal itu sangat penting karena hal ini tuh, seperti menjembatani aktivitas-aktivitas, antar negara tadi, oke. Lalu yang terakhir itu ada perkembangan sistem moneter internasional, yaitu, tentang bank sentralan di Indonesia sendiri itu ada Bank Indonesia. Nah, sistem ini tuh, eee, menentukan bagaimana negara itu mengatur nilai tukarnya di cadangan devisa dan juga hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF.